Selamat datang di podcast Daun Bersua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Karan kembali lagi nemenin sahabat daun semua nih. Apa kabarnya sahabat daun? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat daun, seperti biasa nih, aku enggak bersua sendiri. Udah ditemenin nih. Seperti biasa ya, aku pasti berdua gitu. Dan kalian pasti penasaran kan kali ini aku bersua dengan siapa sih kira-kira? Nah, langsung aja nih, aku ditemenin lagi sama Kak Bunga. Wah, Hai, alhamdulillah. Apa kabar nih, Karan? baik dong, alhamdulillah. Pastikan akan ada hal-hal yang akan Kak Bunga sharekan nih teman-teman. Nah, sebelumnya nih kita peregangan dulu ya. Peregangan. Biar Apa gak tuh? tegang. Tegang gak nih Kak Bunga? Tegang banget Sepertinya ya. Kak, hidup adalah proses. Hidup adalah perjalanan. Kadang senang, kadang sedih. Bener gak sih Kak Bunga? Bener banget. Nah, Kak Bunga pasti dong pernah ngerasain pahit manisnya kehidupan. Oh iya, pahit manis ya. Kayak permen ya, nano-nano. Oh, itu manis asin. Rame rasanya Rame ya. rasanya. Nah, Kak Bunga, dalam kehidupan ini kadang kita suka gelisah, galau, merana, Gegana. bingung ya aku, aduh. Kadang merasa cemas terhadap masa depan, pekerjaan misalnya, kalau yang udah lulus kuliah, dan perihal jodoh atau bisa disebut juga dengan QLC. Nah, masuk nih. Aku hari ini mau bahas itu sih Kak, yang biasanya lagi rawan ya di umur-umur kita, semuda. Emang bener kan ya, kita Umur-umur masih 20-an gitu ya? gitu. Nah, kira-kira kenapa sih seseorang itu bisa terkena QLC? Sebenarnya QLC itu adalah masa-masa peralihan nih, Kak. Yang dimana contoh kasus lah ya. Misalkan nih aku mahasiswa gitu. Ketika aku sudah menjadi mahasiswa, terus aku lulus, terus aku belum mendapat pekerjaan, terus malu kalau misalkan minta uang ke orang tua gitu. Jadi ya benar gitu, timbullah kegalauan gitu. Dan ternyata kalau kita pakai konsep Islam lah ya, perspektif Islam gitu, ternyata QLC itu tidak wajar. Kenapa? Karena QLC itu seharusnya kan tentang konsep diri ya. Jadi kita tuh harus mengenal konsep diri kita gitu. Karena ternyata kan QLC kan nggak tahu tujuan hidup, galau sama hidupnya. Gak ada tadi ya. Andilau gitu. Terus Andilau apa sih? Antara dilema dan galau. kurang gaul nih Kak. Aduh, kudet nih. Nah, sebenarnya itu tuh kan dia belum paham konsep diri gitu. Itu harusnya konsep diri itu harus udah selesai ketika sebelum akil balik. Oh gitu. Iya. Jadi kan akil balik itu kan yang dimana akal gitu kan, akal sudah siap secara matang gitu, sudah dewasa secara pikiran juga sikap gitu. Rata-rata kan kalau cewek ya 11 sampai 14 tahun ya. Kalau misalkan cowok 12 sampai 15 gitu. Jadi kalau dalam Islam setelah kita akil balik berarti kita tuh udah dapat dosa gitu sama pahala. Jadi udah kena secara hukum lah gitu. Dan itu tuh disebabkan sama apa sih gitu? Kalau misalkan kita tuh belum selesai sama konsep diri kita. Intinya kita tuh belum memahami pedoman hidup kita gitu. Benar. Kadang kan terlintas nih kayak di pikiran kita pertanyaan-pertanyaan yang aneh, seperti kenapa aku lahir, kan kalau yang tadi Kak Bunga bilang, kenapa aku lahir dan untuk apa sih aku hidup. Pernah nggak sih Kak kayak gitu mempertanyakan pada diri sendiri? Waktu dulu sih pernah ya. Bener gitu, ketika aku belum mengenal apa sih pedoman hidup aku, belum mengenal isi dari pedoman hidup aku gitu, aku tuh memang kayak orang, kayak zombie lah gitu, gak tahu arah dan tujuan gitu, jadi mengikuti arus aja gitu. Dan makan ya hidup ya, tidur gitu ya aja udahlah, ya. let it flow gitu, cenah. Oke. Ternyata semua jawaban konsep diri gitu kan sebenarnya tuh ada di Al-Quran gitu, di pedoman hidup kita gitu. Dalam parenting lah, PR kan bagi orang tua untuk mendidik bagaimana anak itu bisa mengenal lah dirinya sendiri sebelum akil balik gitu. Jadi sehingga ketika udah akil balik
Jadi dia tuh udah tahu lah gitu arah tujuannya kemana gitu kan, cita-citanya apa gitu, kayak gitu-gitulah Kak. Bener sih, kadang kan kita juga berpikir ya dengan umur yang sudah masuk seperabad tahun nih, kita sudah melakukan apa aja sih? Rada ngeri gitu ya. Bener, tapi kadang kan Nampar iya gitu. banget. Bener sih, kadang apa ya namanya, kalau misalnya sekarang kalau udah nggak aneh lagi ya untuk hijrah tuh, mungkin ya alhamdulillah orang udah banyak menemukan jati dirinya gitu. Pernah nggak Kak ngebandingin kehidupan Kakak dengan orang lain? Kalau ngebandingin sama orang lain sih kayaknya aku enggak ya. Tapi aku melihatnya itu ke para penghuni-penghuni langit nih. Yang sudah dijanjikan surga di sama Allah nih. Contohnya kayak Nabi Muhammad lah, Rasulullah kita gitu kan. Suri tauladan yang baik lah gitu. Panutan banget lah. Baik. Nah, ngerinya ya, Nabi Muhammad itu dari umur 7 tahun beliau tuh udah belajar tanggung jawab gitu. Yang dimana beliau itu udah mengembalakan kambing gitu kan, berangkat 100, pulang 100 gitu kan, pada gemuk-gemuk, pada sehat gitu. Nah, terus udah belajar amanah, belajar tanggung jawab. Terus umur 12 tahun nih udah akan ke akil balik. Udah masa-masa akil balik gitu. Nah, beliau tuh kan udah ekspedisi dagang internasional. Bayangin 12 tahun gitu. 12 tahunnya kita masih kayaknya main apa? Main congkok. Main congklak. Main bepek. Bener. Jadi umur 12 tahun tuh udah belajar finansial gitu. Terus umur 17 tahun beliau udah menjadi mengepalai perdagangan internasional, menggantikan pamannya. Terus umur 25 tahun menikah dengan Khadijah gitu kan, dengan mahar 20 ekor unta nikah. Masya Allah ya. Terus dan sebelum menikah pun kan Rasul juga udah ikut ya dalam bisnisnya Khadijah gitu. Hikmah yang aku ambil ya dari perjalanannya Rasul lah gitu, bahwa masa-masa QLC itu tuh udah Rasul selesaikan sejak kecil gitu. Dan harusnya nggak ada sih ya di masa kita sekarang kalau misalnya kita mempelajari dalam tentang Sirah Nabawiyah. Benar nggak sih Kak? Nah, bener banget. Nah, apakah kita sebagai muslim dan muslimah juga akan mengalami QLC? Nah, Ya, harusnya enggak sih ya. harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak, dan Sebagian masih ada iya, yang dan akan mengalami. benar, walaupun kita mengalami itu pun seharusnya ya, seharusnya memang udah selesai gitu dari sebelum akil balik itu gitu. Mereka pun ternyata mengalami ya, tapi karena masya Allahnya gitu kan, mereka tuh sudah selesailah sama dirinya gitu kan. Jadi sehingga ketika dia sudah akil balik itu, dia tuh QLC-nya tuh bukan QLC ya. Jadi udah jauh gitu. Udah mikirin umat gitu, udah mikirin orang lain, bukan hanya diri sendiri ya. Nah itu Betul. bukan lagi memikirkan dirinya sendiri gitu, tapi udah memikirkan orang lain gitu. Nah itu. Nah, ciri-ciri orang yang terkena QLC gimana Kak? Ciri-cirinya ya masih sering ngeluh gitu kan, Keganaan di low keganaan di lau gitu kan. Kalau ditanya tujuan hidup apa ya gitu. apa ya tujuan hidup aku ya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Banget ya. Aduh, kayak halu banget gitu ya. Semudah itu ya mendapatkan surga. Ini Kak, ada penanganan khusus nggak sih Kak kalau kita ngalamin QLC? Penanganan khusus ya, kalau misalkan saran dari aku ya, ya intinya kita harus paham sih gitu, harus belajar lagi lah gitu kan tentang isi dari pedoman hidup kita apa gitu, sehingga Seperti tadi ya, kayak yang ya udahlah kita sering benar-benar buka pedoman hidup, terus baca sirah juga, kayaknya itu juga cara penanganan yang baik kan. kalau misalkan ada yang nanya nih gitu, kenapa sih Islam tuh membuat rules seperti itu? Karena kan dalam konsep Islam tadi ya, bahwa QLC itu harus sudah selesai saat sebelum akil balik gitu. Nah, kenapa sih gitu? Karena usia keproduktivitasan kita, usia kebermanfaatan kita itu lebih panjang gitu. Kebayang nggak? Kayak contohnya lagi deh, Muhammad Al-Fatih. Umur masih di umur muda sudah menaklukkan ke Konstantinopel. umur 21 tahun gitu. tahun. Nah, kebayang nggak kalau dia udah berumur 60 tahun, pasti kan karyanya itu lebih banyak gitu. Wah, Masya Allah, jazakillah khairan kasiran ya Kak Bunga. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Saya Karen pamit. Saya Kak Bunga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.